Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, di mana nyata Engkau telah menyertai kami semalam-lamanya. Dan sekarang kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh mengerti dan boleh kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi giranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Amin. Kekuatan pengharapan. Seorang teolog besar, Marcus Aurelius Agustinus, mengatakan bahwa sekalipun masa lalu telah pergi, namun dapat dihadirkan pada masa kini melalui ingatan. Begitupun dengan masa depan yang belum datang, namun juga dapat dihadirkan pada masa kini melalui pengharapan. Bagian Yesaya 65 ayat 17-25 menyampaikan sebuah janji dari Tuhan kepada umatnya. Sebuah janji akan masa depan yang belum datang. Namun bagi orang percaya, sekalipun hal itu belum datang dan terjadi kini dan di sini, oleh kekuatan pengharapan, janji itu sesungguhnya dapat dirasakan kini dan saat ini. Karena itu, janji Tuhan ini hendak mengajak kita sebagai umatnya untuk hidup dalam pengharapan akan janji tersebut. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan, sesungguhnya janji itu telah hadir dalam hidupnya, sehingga ia akan terus memelihara dan mengupayakan pengharapan itu dalam kehidupannya saat ini. Saudara-saudara, begitupun dengan orang-orang yang berpengharapan dalam Yesus Kristus, janji mengenai Yerusalem yang baru akan memberi semangat untuk mengupayakan serta menghadirkan suasana Yerusalem baru kini dan di sini. Apa yang harus dilakukan supaya kita tidak kehilangan pengharapan yang telah dianugerahkan kepada kita? Firman Tuhan katakan, sebab itu berdirilah teguh,
dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Pandanglah masa depan, jalanilah masa depan itu kini dan di sini. Amin. Menutup renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Sertai kami agar apa yang kami kerjakan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.